Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi rapat persiapan Lokakarya 3 ini. Sebelum kita memulai, Alang bertanya tentang keadaan Bapak Ibu. Bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sehat, semangat. Pagi. Ya, saya mendengar ada semangat yang diungkapkan. Dengan semangatnya Bapak itu, Bapak juga semakin bersemangat untuk mempersiapkan materi rapat hari ini. Izinkan saya untuk melakukan share screen terkait persiapan kita hari ini. Nah, mohon maaf Ibu, Bapak Ibu, saya kurang fokus dengan tampilan gimmick kita. Nah, hari ini kita akan melakukan persiapan Lokakarya 3. Apa yang akan dilakukan yaitu pada Lokakarya ketiga itu peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memimpin doa. Oke, silahkan Pak Haji Ahmad untuk memimpin doa. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih teman-teman sekalian. Izinkan saya di awal aktivitas ini memimpin doa bagi kita semua. Marilah kita menundukkan kepala seraya menundukkan hati sejenak kepada Allah Sang Maha Pencipta. Doa dimulai, doa selesai. Amin. Terima kasih atas atensi Bapak Ahmad Gaul untuk memimpin doa. Nah, sekarang kita lanjut ke persiapan kita untuk menuju materi. Ada pun belajar pada rapat ini atau tujuan sesi rapat ini adalah peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau sosio-emosional. Nah, sebelum jauh kita melangkah, ada baiknya kita membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Apa tujuannya? Supaya kita dapat saling menghargai hak-hak kita sebagai warga atau peserta dalam proses fasilitasi rapat ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kesepakatannya saya sudah tampilkan? Apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Sudah Pak, sudah. Nah, silahkan disimak, dibaca dengan baik-baik. Kalau misalkan ada bisa diberikan masukan, silahkan acungkan tangan. Kalau misalkan sudah diterima, kita akan melanjutkan ini. Diterima dan cukup Pak. Oke, bagus. Kalau sudah diterima, maka izinkan saya sebelum memulai memfokuskan pemikiran Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari materi dulu. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama adalah apa yang dibagi namun tidak habis. Silakan diacungkan tangannya untuk dijawab, Bu. Pak Haji Ahmad. Oke. Yang kedua, Ibu Sureida berdasarkan nomor urut sesuai yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang kita lakoni, apa yang kita laksanakan selama ini selaku pendidik mengajar adalah ilmu, ya, dengan berbagi ilmu setiap hari, setiap kesempatan, setiap saat. Namun hal itu malah semakin bertambah, ya, perasaan kita semakin menguasai ilmu itu, ya, semakin dalam di benak kita, di memori kita.
Ya, bagus sekali. Saya sudah dapat benang merahnya. Silakan tepuk tangan untuk Pak Haji Ahmad sebagai bentuk penghargaan kita. Bagus, lanjut. Sesuai urutan tadi adalah Ibu Suraida ya? Iya Pak, Oke. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut Pak Fahrul, kan ilmu yang bermanfaat kepada orang Pak akan bertambah. Mengapa? Karena dari ilmu itu kita bisa saling berkolaborasi, kita saling berbagi mengenai ini dalam room juga ini sudah berbagi ilmu Pak. Ya, jadi ilmu kita akan bertambah, ilmu dari Ibu Yudin, dari Pak Haji Ahmad, Ibu Rosnani dan Pak Fahrul sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Fahrul. Iya, sama-sama Ibu. Saya sudah dapat benang merahnya. Oke, dia jawaban Bu Suraida dan Pak Haji Ahmad itu pada intinya adalah inti dan tak habis itu adalah penjelasan tadi sudah mewakili semua dan saya yakin bahwa ilmu bagikan akan terus bertambah dan lebih mendalam. Terima kasih. Oke, pertanyaan untuk memfokuskan yang kedua itu saya ajukan. Silakan disimak baik-baik Bu. Karena bicaranya sedikit ke filosofi. Apa yang berlebihan bisa menjadikan kita manusia yang seutuhnya atau malah sebaliknya. Silakan Bu, bagi fokus dan kerangka berpikir kita kembali untuk dinormalkan. Oke, Ibu Yundini silakan. Iya, menurut saya sebagai umat manusia yang memiliki banyak sekali kelemahan, yang berlebihan itu ketika kita merasa bahwa saya ini punya segalanya, tahu segalanya, itu artinya kita punya ada sedikit titik sedikit kesombongan. Makanya semakin kita memiliki ilmu, maka jangan terlalu dikatakan bahwa sayalah tahu ini, saya tahu ini. Cukup orang lain tahu bahwa kita punya rekam jejak. Seperti itu, Pak. Oke. Ketika kita memiliki ego bahwa kita memiliki segalanya, itu yang membuat kita akan lebih terpuruk. Oke, bagus. Pendapat yang lain? Ada. Ya. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Saya agak lain dari Ibu Yundini yang jauh di utara sana. Ya. Kalau dikatakan apa yang bisa menjadi baik jika berlebihan dan di satu sisi bisa juga menjadi kurang-kurang baik, ya adalah apa yang kita miliki itu bagaimana caranya dimanfaatkan ke jalan yang benar, ya. Jadi kalau sesuatu hal yang banyak di kita terus dimanfaatkan ke jalan yang benar, itu akan mengandung kebaikan. Tetapi sebaliknya, ya, jika dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak baik, ya tentu juga sebaliknya, ya, menjadi mudarat barangkali, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya dapat benang merahnya dari jawaban kedua-duanya. Semua jawaban kedua-duanya adalah bagus, sudah benar. Satu yang berbicara tentang perilaku, satu berbicara masalah penguasaan materi, ke egosentris yang kita miliki ketika berlebihan akan membahayakan kita. Namun di payungnya jawaban dari kedua itu adalah cinta. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus cinta. Cinta itu ketika kita mengarahkan cinta kita berlebihan kepada Sang Pencipta, itu akan membuat kita menjadi manusia seutuhnya karena kita akan mencintai sesama atau makhluk yang ada di muka bumi ini. Namun ketika kita berlebihan mencintai bukan pada Sang Pencipta kita atau sebaliknya makhluk, maka kita akan diperbudak cinta dan membuat kita lupa akan Sang Pencipta. Perbuatan kita akan jauh berbeda dari manusia seutuh. Oke, saya pikir itu jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua karena Bapak Ibu sudah masuk ke ranah berpikir jauh lebih dalam. Saya pikir sudah fokus. Kita lanjut materinya. Bapak Ibu, izinkan saya share screen lagi. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan pemantik sebagai awal kita untuk memasuki rapat persiapan lokakarya ini. Yang pertama ada 2 pertanyaan.
Untuk lebih jelasnya, saya kirimkan link Padlet, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah masuk di link Padlet tersebut, Bapak Ibu bisa menjawab langsung 2 pertanyaan yang saya ajukan. Nanti saya sambil menunggu, sambil membaca yang telah masuk. Silakan dilihat di kolom chatnya, Bapak Ibu. Nah, silakan, saya sementara masih menunggu jawaban yang masuk. Simpel saja Bapak Ibu, kata kunci saja yang menurut Bapak Ibu bagaimana pendidikan yang memerdekakan sesuai kebutuhan. Oke, ini dari Pak Ibu atau Bapak ini, pendidikan yang membebaskan murid dalam belajar. Dalam penulisannya Bu, terima kasih. Oh, Pak Haji Ahmad ya? Siap. Pak, pembelajaran yang melayani siswa sesuai kodratnya. Oke, Bu Yundi ini pendidikan yang membebaskan murid dalam belajar. Sambil menunggu yang lain, Pak Haji Ahmad dan Bu Yundi ini silahkan ke pertanyaan sebelah sisi kanan. Kenapa Bapak Ibu perlu memahami sosio-emosional? Simpel saja, kenapa kita harus menguasai sosio-emosional? Iya, Bu Yundi ini agar kita melayani murid sesuai kontraknya, oke. Nah, ada lagi dari Ibu atau Ibu siapa ini? Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa sesuai potensi dan kemampuannya. Oh, Ibu Suraida. Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa sesuai potensi dan kemampuannya. Oke, silakan ke Bapak Ibu ke pertanyaan sisi kanan. Nah, jadi kesimpulannya pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang membebaskan murid, melayani murid sesuai kodratnya untuk menggali potensi atau kemampuan siswa sehingga siswa dapat mencapai impian atau tujuan hidupnya. Oke, Bapak Ibu, untuk yang kenapa kita harus memahami keadaan sosio-emosional, yaitu agar kita dapat melayani murid sesuai dengan kebutuhan, memahami sosio-emosional, maka kita akan mengetahui karakteristik dan dapat dituntun dengan baik. Jadi, agar kita melayani murid sesuai kodratnya, memenuhi kebutuhannya sesuai karakter masing-masing. Itulah sebabnya kita harus memahami keadaan sosio-emosional siswa, karena ada beberapa karakter di dalam kelas belajar atau komunitas belajar di kelas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu, saya lepas screen-nya. Akan mengajarkan diskusi tentang pembelajaran yang memerdekakan dan memahami sosio-emosional. Diskusi melalui via Jamboard, linknya saya kirim. Oke, saya tunggu jawabannya. Oh, ternyata sudah ada yang masuk. Ada beberapa. Nah, ini ada dari Bu Rosnani. Kemudian ada dari Pak Ahmad, Pak Haji Ahmad. Kemudian ada dari Bu Yundini. Oh, yang terakhir adalah dari Bu Suraida. Nah, sekarang berdasarkan pendapat-pendapat ini, adakah yang bisa memberikan bayangan atau semacam rangkuman secara pribadi? Silakan acungkan tangan Bapak Ibu. Oke, Pak Haji, kemudian disusul Bu Suraida. Silakan Bapak Ibu. Makasih atas kesempatannya. Dengan pendidikan yang memerdekakan anak, itu bisa dimaknai bahwa kita harus memahami bahwa mereka memiliki kodrat masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain, sehingga harus melakukan suatu strategi pembelajaran
diferensiasi dan sebagainya, menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. Iya. Oh, Jadi ya. saya sudah dapat intinya bahwa ya Pak, merahnya bahwa manusia, siswa adalah murid yang sudah memiliki kodrat lahiriah dan kodrat zaman, sehingga kita harus memahami kebutuhannya untuk diberikan layanan pendidikannya. Oke. Kemudian pendapat selanjutnya adalah Ibu Suraidah. Nanti disusul. Terima kasih Pak Fahrul atas kesempatan yang kesekian kalinya. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu dapat dilakukan. Pertama, melihat mengasesmen anak dulu, kebutuhannya, minatnya dan potensinya. Setelah itu kita menuntun anak tersebut ke area yang lebih baik, dalam hal ini mengembangkan keterampilan dan bakat yang ada dalam diri anak itu, dan kita tuntun anak sesuai dengan kemampuannya, sehingga pengalaman belajar mereka lebih bermakna. Dan dalam hal ini kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Oke, saya sudah dapat intinya bahwa menurut penjelasan Ibu Suraidah adalah berdasarkan kodrat yang dimiliki anak, kita harus memberikan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan dan bakat anak dengan cara menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Nah, saya minta ke ini Bu Yundini sudah manggut-manggut nih. Saya minta kesediaan Bu Yundini untuk memberikan refleksi dari. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Refleksi bahwa dengan menerapkan pendidikan memerdekakan, maka kita guru akan semakin tahu nanti seperti apa sih bakatnya si A, si B, dan si C. Nah, sehingga nanti sudah tidak ada paksaan lagi dalam melakukan pembelajaran. Anak-anak tidak dipaksa lagi, harus ini, harus itu. Jadi benar-benar ketika semua guru menerapkan bahwa karakter siswa kita akan kedepannya akan lebih baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya kira untuk pendidikan yang memerdekakan kita semua memahami. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah memahami itu. Nah, sekarang untuk berikutnya kita akan berdiskusi lagi. Berdiskusinya tentang pembelajaran Jamboard. Berikutnya di halaman kedua Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada 3 jawaban yang masuk. Kita nasional anak dengan pembelajaran yang memerdekakan, agar pertama kita bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari 3 pendapat ini menggambarkan bahwa kebutuhan mengetahui sosio-emosional anak itu kita dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak itu. Nah, pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memenuhi kebutuhannya berdasarkan minat dan bakatnya atau kecerdasan jama yang dimilikinya, itu dapat dilakukan dengan pembelajaran diferensiasi, sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, ada masuk ya, agar kita dapat melayani sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah bentuk penghambaan ya Bu Yun? Iya, betul Pak. Dari penjelasan, ya bagus, betul. Dari penjelasan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, sudah bisa mengaitkan pembelajaran di awal, mulai dari modul 1 sampai modul 3 persiapan Loka Karya 3. Jadi kesimpulannya, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan secara utuh sebelum kita mengakhiri. Oke, silakan Ibu Suraidah. Ya. Terima kasih Pak Fahrul. Jadi kesimpulan merupakan refleksi dari pembelajaran dari awal kan kondisi sosial anak, kita dapat melayani kebutuhan mereka, tentunya dilihat dari kemampuan dan minat masing-masing, dengan kodratnya masing-masing, dengan keragaman mereka yang masing-masing yang unik, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik seperti itu.
Jadi pembelajaran yang kita sajikan berdasarkan kodrat itu dapat dilakukan dengan salah satu metode pembelajaran yang bisa kita sajikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi agar akomodir atau memenuhi kebutuhan siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan atau impian mereka. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan gambaran Bapak Ibu sebelum melakukan lokakarya. Yang pertama itu peserta menyusun rencana persiapan lokakarya, strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial. Nah, aktivitas yang akan dilakukan pada saat melakukan lokakarya membuat RPP yang sesuai dengan sosio-emosional anak, kemudian simulasi mengajar dan pembahasan hasil simulasi mengajar. Kemudian merancang strategi berbagi pengalaman praktik baik. Nah, sampai di sini mungkin sudah terlintas bayangannya Bapak Ibu, sudah terbayang dalam pikiran Bapak Ibu apa yang kita lakukan. Oke. Di sana Bu Yundini sudah manggut-manggut, mungkin sudah konsepnya sudah siap untuk persiapan lokakarya ketiga. Sudah, Pak. Bagaimana? Ya. Sudah siap persiapan lokakaryanya Pak Haji? Ya, alhamdulillah siap. Oke. Terima kasih Pak Farul untuk memberi motivasi bagi kami pada penyampaian lokakarya kami yang berikut. Terima kasih. Oh Pak. iya Bu, sama-sama. Oke, sekarang sudah ada konsep tentang persiapan lokakarya, maka mulai dari sekarang Bapak Ibu setelah pembelajaran ini mempersiapkan rancangannya. Rancangan tanggapan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Kalau sudah jelas. Jelas sekali Pak. Oke, terima kasih. Konsepnya sudah tertanam, persiapannya sudah tertanam, maka aksi nyata yang kita tunggu. Saking bersemangatnya saya ingin teman di antara Bapak Ibu CGP ini untuk memimpin doa. Akhiri. Oke, Pak Jamat bisa? Bisa. Doakan? Oke, silakan Pak Jamat. Ya. Apa doa? Pak Haji kan yang memulai. Ya, Pak Haji menutup. Ya. Ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Sebagai wujud dari rasa syukur kita yang tak henti-hentinya dengan telah selesainya kebersamaan kita di sesi ini, maka marilah kita kembali mengucap, ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu dalam kegiatan kami, kegiatan kami hari ini dan seterusnya. Berikanlah kami kemudahan, dan jika seandainya ada kendala yang kita dapat, semoga hal itu senantiasa bisa dapat kami selesaikan dengan cara bersanding, bukan dengan cara bertanding. Ya. Amin. Ya Allah, dosa kami, dosa teman-teman yang ada di room ini, semoga senantiasa kita bisa mendapatkan hidayahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengan tadi pembacaan doa yang dibawakan oleh Pak Haji Ahmad, saya aplaus kepada kita semua, dan aplaus ini menandakan bahwa kita sudah siap untuk melaksanakan lokakarya ke depannya. Betul. Demikian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.